Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robit Fahmi di channel kesayangan kita semua, channel Robit Fahmi. Kali ini saya tidak akan membahas tentang isu-isu terkini yang sedang jadi perbincangan di publik dan menjadi viral di media sosial. Tapi mulai saat ini saya ingin mencoba untuk mengulang kembali kebiasaan lama, yaitu membaca buku. Karena saya pikir setelah melihat video Fahrudin Faiz, dosen, kalau tidak salah dosen di UIN Syarif, yang dia sudah lama dan sampai saat ini masih berlangsung melakukan kajian filsafat di Masjid Sudirman kalau tidak salah. Bahkan itu videonya sudah ratusan kali. Entah kenapa saya teringat ketika masih kuliah yang saat itu masih akrab dengan buku. Padahal buku sendiri adalah jendela dunia dan ini sudah lama saya tinggalkan. Dan rasa-rasanya sangat berat sekali untuk mengulang kebiasaan ini. Saya tadi sudah mulai membaca lagi buku-buku lama saya yang cukup banyak berserakan di almari. Jadi walaupun sudah saya baca dulu sudah saya baca, tapi saya sudah lupa karena sudah terlalu lama. Jadi sekarang saya coba baca lagi sedikit demi sedikit, dan akan saya ulas lewat akun saya ini. Kali ini saya akan membahas tentang sosok yang saya anggap luar biasa di dunia hukum, yaitu Artijo Alkautsar. Ya. Judul bukunya Sogok Aku Kau Kutangkap. Ini karangan Haidar Musyaffa. Ini tidak akan saya bahas sampai tuntas, walaupun sebenarnya saya sudah membaca buku ini, sudah hatam, tapi saya lupa isinya seperti apa, hanya sedikit-sedikit yang saya ingat. Jadi saya baca lagi hari ini sampai halaman 50. Kalau bukunya ini sampai halaman 400 sekian. Kita akan mengulas sedikit tentang sosok Artijo Alkautsar, yang saya anggap ini, almarhum Artijo ini sosok yang luar biasa. Dia kelahiran Situbondo tahun 48. Jadi dia mengawal karirnya sebagai pengacara jalanan. Katanya Artijo di dalam buku ini, kenapa dia memilih jalan itu, karena dengan menjadi sebagai pengacara jalanan dia bisa membela rakyat jelata dan kaum terpinggirkan. Kita tahu bahwa sebelum meninggal, beliau ini sempat menjadi Dewas KPK, Dewan Pengawas KPK, tapi sebelumnya dia juga mantan MA. Ya, mantan MA. Jadi di sini diceritakan, karena saya bacanya baru sampai halaman 50. Di halaman pertama ini Artijo diceritakan ketika menjadi hakim MA, dia kedatangan seorang temannya. Dia berprinsip bahwa di dalam ruangan dia tidak ingin membicarakan perkara siapapun itu. Jadi dia tolak. Suatu ketika Artijo ini kedatangan tamu, entah itu seorang stafnya yang mengatakan Pak Artijo bahwa Pak Artijo sekarang ada tamu atau teman lamanya. Akhirnya Pak Artijo mempersilahkan tamunya datang. Kalau dari cara dia memanggil Dik, berarti ini adik kelasnya. Karena Artijo ini kalau tidak salah dia juga
semasa kuliah seorang organisatoris di HMI, Himpunan Mahasiswa Indonesia. Kemudian tamunya ini dipersilahkan duduk oleh Hartijo. Sampai di sana ya sebetulnya kawan-kawan lamanya ini sudah tahu bagaimana watak seorang Hartijo yang dia sangat anti dengan yang namanya suap. Dan dia sangat anti membicarakan soal perkara di dalam ruangannya. Ketika itu si temannya ini belum menyampaikan apa-apa. Hartijo sudah mengatakan lebih dulu bahwa ada apa kedatangan kamu ke sini, Dik? Kalau kira-kira seperti itu. Dia sudah memberikan peringatkan di kalimat setelahnya. Sudah lama tidak bertemu, saya harapkan jangan membicarakan soal perkara di sini. Peringatan seperti itu sudah membuat kawan lamanya ini keder. Jadi berkeringat dingin lah. Dan Hartijo itu sebetulnya sudah mengerti bahwa kawan lamanya ini ingin berniat kurang baik. Dan ketika itu pula kawan lamanya menyampaikan secara terang benderang bahwa dia memang menemuinya ingin membicarakan sebuah perkara. Hartijo marah. Kemudian katanya si temannya ini, saya datang ini bukan sebagai pengacara tapi sebagai kawan lama. Dia diminta oleh kliennya agar segera menyelesaikan kasusnya. Dia menyampaikan secara terang benderang kepada Hartijo bahwa kliennya siap memberikan mobil baru yang harganya mungkin ratusan juta dan siap untuk memberikan sejumlah uang berapapun yang Hartijo minta. Mendengar perkataan seperti itu, Hartijo langsung menggebrak meja dan kawan lamanya ini keluar. Di sini tidak dijelaskan kelanjutan ceritanya. Terus kemudian berlanjut kepada cerita baru. Jadi suatu ketika Hartijo ini menceritakan bagaimana proses Hartijo bisa menjadi hakim MA. Ternyata Hartijo ini menjadi hakim MA tidak melalui karir, jadi non karir, karena memang dia selama ini bekerja di kantor hukumnya Hartijo Alkosar dan Associated kalau tidak salah nama kantor hukumnya. Di sana ya mungkin karena sudah tahu dengan track record Hartijo yang luar biasa, dia tidak mau melakukan suap, coba menyogok, sehingga di persidangan dia sering kali kalah. Tapi itu menjadi dilihat, dipantau oleh waktu itu Yusril Ihza Mahendra menjadi kalau sekarang itu Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM. Jadi Yusril Ihza Mahendra ini menemui Hartijo, menawari agar Hartijo ikut tes untuk menjadi hakim MA non karir. Jadi Yusril memintanya secara langsung. Apakah kemudian Hartijo langsung menjawab iya karena itu sebuah kesempatan untuk mencari uang? Tidak. Jadi Hartijo masih, justru kalau melihat kalimatnya, entah ini apakah fakta atau tidak, tapi cara menyusun penulis ini, karena ini berbentuk novel, sepertinya si penulis mendengar ceritanya langsung dari almarhum Hartijo Alkostar. Jadi Hartijo ini dia tidak menjawabkan secara langsung. Dia masih mengatakan kepada kepada Yusril bahwa apakah dirinya layak menjadi hakim MA. Dan dia juga mengatakan secara tegas bahwa
menjadi hakim MA itu baginya pekerjaan yang berat. Selain itu, dia sadar bahwa dunia hukum di negeri ini hitam dan pekat. Jadi saling sogok terima uang mungkin adalah hal biasa. Maka itu membuat Artijo menjadi pertimbangan yang sungguh-sungguh apakah menerima ataupun tidak. Tapi kemudian Yusril ini memberikan pendapat yang membuat Artijo berpikir keras. Jadi katanya Yusril, maka dari itu Bang, kenapa kita menunjuk Abang agar mendaftar sebagai hakim MA? Karena ingin merubah hukum di negeri ini. Jadi ternyata, katanya Artijo, kok kita katanya. Berarti bukan cuman Bung Yusril yang meminta saya untuk daftar, bukan cuman saya. Jadi di sana Yusril juga menyebutkan beberapa nama top yang mungkin pada waktu itu. Akhirnya, setelah percakapan itu, Artijo ini tidak memberikan jawaban secara langsung, melainkan masih mau memikirkannya. Itu pun butuh proses yang cukup lama. Setelah pulang, Artijo masih jadi kepikiran, terngiang-ngiang, dia bimbang mau iya ataupun tidak, sehingga dia terlibat percakapan atau diskusi dengan istrinya. Nama istrinya Widyaningsih. Ya, Widyaningsih. Kaget. Jadi istrinya kaget setelah tahu bahwa suaminya mendapatkan rekomendasi agar daftar sebagai hakim MA dari Menteri Hukum dan HAM secara langsung, yaitu Bapak Yusril Iza Mahendra. Setelah diskusi panjang dengan istrinya, akhirnya istrinya memberikan saran agar Artijo meminta petunjuk kepada guru-gurunya ketika masih kecil di Madura. Ya, mungkin itu bisa menjadikan dasar baginya untuk memberikan jawaban kepada Bung Yusril. Karena di sini diceritakan Artijo sudah 1 bulan, jadi belum memberikan jawaban itu sudah 1 bulan, sudah cukup lama. Kemungkinan waktu itu Bung Yusril pun menunggu-nunggu ya, apakah Artijo ini mau atau tidak. Nah, saya membacanya sampai di sini. Setelah itu flashback kepada masa kecilnya Artijo, ya setelahnya flashback kepada masa kecilnya Artijo hingga dia kuliah dan sebagainya. Tapi dari sini pelajaran yang dapat kita ambil bahwa dari sosok yang tegas dari Artijo Alkostar, kita mungkin kalau teman-teman sekalian pernah melihat konten atau tayangan Najwa Shihab yang pernah mengundang beliau, dia sangat anti sekali dengan yang namanya suap. Bahkan kalau dulu waktu itu mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali ketika terjerat kasus korupsi, jadi saya sempat baca artikel di sebuah media mainstream, dia tidak berani melakukan kasasi karena waktu itu masih ada Artijo, dia hakim MA. Baru setelah Artijo mungkin pensiun, tidak lagi menjadi hakim MA, Surya Dharma Ali melakukan kasasi. Ya, inilah ketegasan dari sosok Artijo, dan orang-orang seperti ini memang memang dibutuhkan di negeri ini, mengingat apa yang diceritakan Artijo ini sudah masa lampau ya, sudah berapa tahun yang lalu dia
sebelum menjadi hakim MA, ketika menjadi pengacara jalanan, dia sudah mengatakan bahwa dunia hukum di Indonesia itu pekat, hitam. Berarti kan syarat dengan suap menyuap, sogok, terima uang dan lain sebagainya. Nah, ya mungkin bagi harapannya ke depan ya paling tidak generasi yang akan datang bisa mencontoh integritas dari sosok almarhum Artijo Alkostar. Kalau teman-teman juga membaca harta kekayaan Dewan Pengawas KPK, yang salah satunya yaitu Artijo Alkostar. Jadi yang lainnya itu harta kekayaannya bermiliar-miliar. Ya, itu mantan hakim, entah, saya tidak tahu lah bagaimana biografinya. Tapi kalau melihat hanya satu orang yang dia mantan hakim MA, yaitu Artijo Alkostar, yang harta kekayaannya hanya tidak sampai 500 juta mungkin. Mobilnya mobil Kijang yang sudah lawas. Terus kemudian sepeda motornya masih sepeda motor butut. Kalau tidak salah Honda Legenda. Tapi kalau tidak salah saya ingat, di sini Artijo mengatakan bahwa dengan dia mendapatkan uang dengan cara yang halal, rezeki yang halal, itu akan membuat dirinya hidup lebih tenang. Ya mungkin di situ apa pelajaran yang dapat kita ambil dari sosok Artijo Alkostar. Ya, kita berharap semoga ke depannya lahir Artijo berikutnya, sehingga menjadikan hukum ini benar-benar menjadi tumpuan mencari keadilan bagi siapa saja. Ya mungkin hanya itu teman-teman sekalian, ini masih part 1, kita masih tebal bukunya. Insya Allah besok ini akan kita kawal lagi, dan setelah buku ini masih banyak buku-buku saya di lemari yang berserakan yang perlu kita bahas. Dan ya saya inginnya seperti Mas Fahrudin Faiz itu sampai ratusan episode dia ngaji filsafat di Masjid Sudirman. Mungkin hanya itu teman-teman. Bagi yang mendukung dengan channel saya, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.